Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Hari Rabu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemkab Bekasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga kepada mahasiswa saya untuk memaparkan presentasi mengenai pemanfaatan maggot dari lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly atau BSF. Dan sekaligus saya memohon maaf karena saat ini saya berada di Jakarta untuk pelatihan, jadi tidak bisa hadir secara langsung bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Stiani Ibrahim. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di program Studi Teknologi Pengelasan dan Fabrikasi Institut Teknologi Sains Bandung. Nah, baik, langsung saja Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Nah, saya akan langsung mempresentasikan peluang langsung di sini ya, peluang pemanfaatan dari maggot tersebut. Ya, jadi saat ini prodi kami, khususnya meskipun prodi kami adalah teknologi pengelasan dan fabrikasi, tapi saya khususnya ingin mengembangkan riset kami itu untuk mensupport kandang BSF, kemudian media pembesaran. Nah, rencananya kami, khususnya saya bersama mahasiswa-mahasiswa saya akan membuat pembudidayaan maggot ini, terutama peralatannya dan juga proses budidayanya ini bisa dilakukan di rumah masing-masing, atau kalau kami menyebutnya sebagai skala rumah tangga gitu. Jadi kami akan mendesain bagaimana pembudidayaan maggot ini bisa terintegrasi dan bentuknya kecil, jadi bisa disimpan di rumah masing-masing untuk memanfaatkan limbah rumah tangganya, seperti itu ya. Oke, next. Kemudian, nah ini adalah morfologi dari Black Soldier Fly, atau biasanya kalau di bahasa Indonesia kan, ini saya juga nggak tahu betul atau salah ya, harus lihat dulu kamus besar bahasa Indonesia. Jadi biasanya orang membahasa Indonesia-kannya sebagai lalat tentara hitam. Gitu. Ya, jadi mengapa sih si lalat ini berbeda ya Bapak Ibu dengan lalat-lalat yang suka hinggap di makanan, lalat yang menyebabkan penyakit tidak sama ya. Jadi mengapa sih BSF ini disebut sebagai lalat tentara hitam? Nah, kemudian apa sih keistimewaannya? Nah, kita lihat morfologinya. Di sini ya, BSF itu memang memiliki tubuh berwarna hitam, hitam legam semuanya ya, seluruh tubuhnya berwarna hitam. Berbeda dengan lalat-lalat yang biasa menyebabkan penyakit itu tidak sama. Dan bentuk badannya, bentuk tubuh dari lalat ini bisa 2 kali lipat dari lalat yang biasa kita temui. Jadi besar tapi panjang ya, bukan besar tapi lebar. Jadi besar tapi panjang. Memang warnanya semuanya hitam gitu. Kemudian bagian segmen abdomennya berwarna transparan, sehingga kadang-kadang mirip ya, mirip Bapak Ibu. Miripnya, terutama di bagian sini itu mirip dengan lebah gitu. Hanya mirip, tapi kalau kita perhatikan gitu itu sebetulnya sedikit mirip lebah, sedikit juga mirip lalat yang pembawa penyakit, tapi ini tidak sama. Bentuknya lebih panjang ya. Nah, ini panjangnya berkisar antara 15 sampai 20 mm. Kemudian saat lalat dewasa berkembang dari pupa, nanti saya akan beritahukan apa sih pupa itu ya. Nah, kondisi saya masih terlipat, kemudian lama-kelamaan mulai mengembang sempurna sampai menutupi bagian toraksnya. Lalat dewasa tidak memiliki bagian mulut yang fungsional, karena lalat dewasa hanya beraktivitas untuk memadu kasih ya, atau untuk kawin saja dan bereproduksi sepanjang hidupnya. Jadi lalat ini tuh nggak akan makan ya Bapak Ibu ya. Ketika dia sudah menjadi lalat dari pupa ya, ketika dia jadi pupa dia sudah menyimpan makanan. Kemudian ketika dia berubah menjadi lalat, dia hanya akan makan dari cadangan makanan yang dia miliki. Jadi selama dia jadi lalat, dia nggak makan. Beda ya. Kalau lalat yang hinggap di sampah, dia makan ya. Kemudian dia hinggap lagi ke makanan, nah itulah penyebaran penyakit di situ. Tapi kalau
black saddlefly atau lalat tentara hitam ini dia tidak makan. Makanya umur ketika dia jadi lalat itu tidak lama gitu ya. Karena pada saat dia jadi lalat, dia akan mencari pasangan ya. Kemudian dia akan memadu kasih, kemudian dia kawin dan betinanya bertelur ya, menghasilkan telur, kemudian mati. Lalu bagaimana dengan lalat yang jantan? Sama ya Bapak Ibu. Jadi meskipun lalat jantan tidak bertelur, lalat jantan itu akan hidup, tetapi ketika cadangan makanan yang dimiliki sudah habis, maka lalat jantan pun akan mati. Gitu. Jadi proses hidupnya itu sebentar sekali ya, tapi subhanallah nikmat sekali karena ketika dia jadi lalat, dia hanya memadu kasih, kemudian kawin, kemudian mati. Itu saja ya. Itulah keistimewaan dari lalat tentara hitam ini. Dia tidak menyebabkan penyakit. Gitu ya. Kemudian, saya akan menjelaskan, ini agak panjang ya. Ini adalah siklus hidup dari lalat tentara hitam. Ya, kalau saya mulai, sebetulnya siklus hidup dari lalat tentara hitam ini singkat ya Bapak Ibu. Jadi tergantung dari pakan yang diberikan. Jadi ada beberapa penelitian mengatakan, atau saya rangkum itu kurang lebih hidupnya itu antara 41 sampai dengan 50 hari. Itu ya, terlama sampai dengan 50 hari. Tapi biasanya regulernya kebanyakan itu dia hidup selama 44 sampai dengan 45 hari saja. Nah, begitu. Oke, saya akan mencoba menjelaskan siklus hidupnya itu dari mulai lalat dewasa. Di sini tadi yang saya tadi ceritakan sebelumnya ya. Ini adalah lalat dewasa atau disebut sebagai imago ya, imago istilah lainnya atau kita sebut lalat dewasa. Nah, ketika di sini sebelum jadi lalat dewasa dia jadi pupa ya. Ketika pupa sudah berubah menjadi lalat dewasa, maka lalat akan mencari pasangannya. Nah, ya 3 hari lah dia mencari pasangan ya. Kemudian dia memadu kasih. Nah, itu dari mulai dia mencari pasangan, memadu kasih, kemudian kawin ya, itu memerlukan waktu sekitar 9 hari. Ya, sampai dengan lalat betina itu mengandung, melahirkan dan menetaskan telurnya. Itu butuh waktu 3 hari lagi. Nah, setelah telur-telurnya ini menetas, ya, ini kan berarti memerlukan waktu ini 12 hari lah kurang lebih ya. Kemudian telur tersebut menetas, ya. Telur tersebut memerlukan waktu kurang lebih 2-3 hari untuk menetas. Nah, setelah menetas, kita sebut sebagai larva kecil, ya. Larva kecil setelah menetas dari telur, bisa kita berikan makanan, ya. Makanannya berupa apa? Pastinya sampah organik ya. Sampah organiknya apa saja? Apa saja bisa. Misalnya sisa makanan kita kalau makan tidak habis misalnya, tapi jangan sampai tidak habis ya Bapak Ibu. Kemudian sisa-sisa sayuran, kalau Bapak Ibu masak sayur bayam misalnya, pastikan batangnya, kemudian batang bawah ya, kemudian akarnya kan tidak dimasak. Nah, itu bisa dijadikan sebagai pakan dari larva maggot ini ya. Kemudian sisa kulit buah ya, atau buah-buahan yang sudah membusuk ya, atau bahkan dia juga bisa mengurai atau mau makan kotoran hewan ternak, misalnya kotoran ayam, itu dia mau ya. Tuh. Pokoknya yang organik ya, kecuali non-organik kayak sampah itu tidak mungkin. Sampah plastik ya Bapak Ibu, dia tidak mau makan itu ya. Nah, kemudian kita berikan makan itu pada setelah si telurnya menetas jadi maggot kecil atau larva kecil, kita berikan makan. Maka dia akan makan terus-menerus sampai tubuhnya membesar. Nah, itu memerlukan waktu sekitar 2 minggu ya, 2 minggu atau 15 hari, 2 minggu lebih sedikit lah ya. Itu. Nah, dalam waktu 2 minggu itu kita harus memberikan makan terus-menerus ya. Jadi kalau kita punya, pastilah kalau ibu-ibu di rumah masak ya, pasti punya sampah organik ya. Itu kulit-kulit buah,
kulit sayur ya, berikan ke maggot, atau sisa tulang ikan atau sisa-sisa ikan, kulit udang dan kepala udang misalnya, itu bisa juga dimakan oleh maggot ya. Pokoknya sampah organik. Nah, selama kurun waktu 2 minggu ini si larva kecil akan tumbuh terus menjadi larva atau larva dewasa ya. Nah, inilah yang disebut sebagai maggot ya. Inilah maggot yang nantinya akan kita manfaatkan. Bagaimana memanfaatkannya? Nah, sebelum kita memanfaatkan larva maggot ini atau maggot ini ya, saya teruskan dulu ya. Jangan semua kita jadikan untuk jangan semua kita manfaatkan ya, tapi sisakan sebagian untuk kita jadikan pupa. Jadi si larva ini jangan kita panen ya, sebagian kita biarkan terus tumbuh sampai dia berubah menjadi pupa. Nanti berubah ya, jadi biasanya dia berwarna kuning kecoklatan keemasan. Jika kita diamkan lagi setelah 2 minggu, kita diamkan lagi selama 2 minggu ini, maka dia akan berubah kulitnya ya. Asalnya di sini kulitnya lembek banget. Kalau jangan jijik sih Bapak Ibu ya, nggak geli-geli dikit lah, nggak apa-apa ya kalau kita pegang. Nah, kalau kita diamkan setelah 2 minggu itu, nanti cangkangnya akan sedikit mengeras dan warnanya akan berubah menjadi hitam. Ya, berubah hitam kemudian mengeras. Biarin aja. Nah, dia ya si pupa ini kita sebut sebagai pupa ya kalau sudah hitam. Nah, si pupa ini memerlukan waktu 2 minggu juga. Memerlukan waktu 2 minggu untuk bertapa. Saya istilahkan bertapa di sini. Jadi dia tidak makan lagi biasanya, dia diem aja. Kalau yang larva di sebelumnya kan dia akan bergerak terus mencari makan. Kalau sudah jadi pupa, dia cenderung diam atau bertapa ya. Diam aja, dia akan mencari tempat yang tidak terang, cenderung gelap. Di situ dia diam, hibernasi mungkin ya kalau beruang gitu ya. Nah, dia kalau saya sebutnya bertapa karena dia diam aja. Kalau dia sudah tidak bergerak, artinya dia sudah jadi pupa. Diam selama 2 minggu dia bertapa. Nah, barulah nanti dia berubah lagi menjadi lalat ya. Berubah lagi selama 2 minggu itu dia akan bertapa dan berubah menjadi lalat dewasa. Kemudian bagaimana? Ya seperti itu, nanti dia akan mencari pasangan, memadu kasih, kawin, melahirkan, jadi larva lagi, jadi maggot lagi. Seperti itu ya. Tapi tidak semua kita jadikan maggot atau jadikan lalat lagi. Ini kenapa sih sebagian harus dijadikan pupa lagi untuk menjadi lalat? Supaya daur hidup, siklus hidupnya tuh berlangsung terus-menerus, tidak terputus ya. Kalau nanti Bapak Ibu memanfaatkan semua maggotnya dan tidak punya lalatnya, nanti Bapak Ibu akan kesulitan ketika dia habis. Nah, nggak ada penerusnya ya gitu ya. Jadi harus siklus ini terus terjadi supaya kita tetap bisa memanen dari maggot dewasanya. Gitu ya. Nah, kemudian kita kembali mundur ke larvanya. Lalu apa sih yang bisa kita manfaatkan dari larvanya? Banyak ya Bapak Ibu. Ketika larva itu makan sampah organik, nah nanti sampah organik tersebut akan terurai. Hasil uraiannya itu bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos jika dia berbentuk padatan. Nah, ada juga yang berbentuk cairan. Misalnya kalau kita memberi makannya dari sisa buah. Nah, buah itu kan berair. Nah, nanti airnya juga kita bisa manfaatkan menjadi pupuk cair. Nah, kemudian larvanya sendiri, maggotnya sendiri, bisa kita jadikan sebagai pakan ternak. Ya, bisa memberi pakan ternak itu bisa ikan ya, baik ikan laut maupun ikan air tawar, bisa juga ayam ya, bebek gitu. Itu bisa ya untuk hewan ternak. Bahkan sekarang itu kalau mau dilanjutkan ya, si larva maggot ini kita oven, kita keringkan, maka itu bisa dijadikan sebagai sumber pakan bagi pet, hewan peliharaan Bapak Ibu ya. Jadi hewan peliharaan bisa makan maggot juga gitu. Terus bagaimana kalau kita memberikan makan lele yang umurnya masih kecil-kecil? Maggotnya kan besar nih, nggak bisa dong dimakan sama lele yang
kecil, yang mulutnya masih kecil. Bisa, jadi setelah di oven, dikeringkan, kemudian dibuat menjadi pelet ya, dihancurkan dulu, dibuat tepung, kemudian dicampur dengan bahan lain, disatukan lagi, terus kita cetak ya, jadi berbentuk pelet yang lebih kecil-kecil, sehingga ikan yang masih kecil-kecil itu juga bisa makan si maggot ini. Dan terbukti ya, beberapa penelitian mengatakan lele, terutama ya, ikan-ikan yang makan maggot itu lebih sehat, cenderung lebih sehat, dan kematiannya itu berkurang. Begitu pula pada hewan ternak. Begitu ya. Oke, itu adalah daur hidup atau siklus hidup dari lalat tentara hitam. Sebenarnya loh, hebat sekali ya lalat tentara hitam ini, membantu bagi saya sendiri itu bisa membantu mengelola sampah saya pribadi gitu. Mudah-mudahan juga bisa dimanfaatkan lebih besar lagi, tidak hanya di rumah gitu Bapak Ibu ya. Oke, next. Ini tadi sudah ya. Nah, ini yang kita manfaatkan adalah larva ini. Ya, jadi larva itu berperan penting sebagai pengurai dari sampah organik. Larva memakan berbagai jenis bahan organik yang membusuk. Kemudian, larva juga mampu mengubah sejumlah besar biomasa limbah menjadi protein dan lemak. Jadi isinya, beberapa penelitian melakukan penelitian apa sih yang terkandung dalam larva atau maggot ini. Nah, 40-45% dari tubuh maggot ini isinya adalah protein. Kemudian ada juga 29-32%-nya itu adalah lemak, kemudian 2,4%-nya adalah air, dan sisanya adalah asam amino, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh hewan ternak, supaya kualitas dari hewan ternaknya menjadi lebih baik. Gitu ya. Kemudian ini adalah imago atau lalat dewasa. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa imago itu tidak punya mulut ya, dan tidak memakan limbah lagi. Jadi kalau udah jadi lalat dia nggak makan sampah organik lagi, enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi yang makan sampah organik hanya larvanya aja. Nah, kalau dia udah jadi lalat nggak makan. Ya udah, pokoknya ketika jadi lalat tugasnya hanya memadu kasih gitu ya. Kemudian kebutuhan nutrien lalat dewasa tergantung pada kandungan lemak yang disimpan saat masa pupa. Jadi ini kan dia nyimpan lemak nih, kemudian dia bertapa ya jadi pupa tadi. Nah, dia makan dari situ. Jadi kalau cadangan lemaknya sudah habis, ini lalatnya, maka dia akan mati gitu ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, kemudian apakah BSF berpotensi sebagai hama? Tentu saja tidak. Mengapa? Nah, kalau kita lihat definisi dari hama, hama itu adalah serangga yang menyebabkan kerugian ekonomi. Nah, selama BSF tidak menyebabkan kerugian ekonomi, maka BSF bukanlah hama ya. BSF bukan hama karena dia tidak membawa penyakit, tidak merugikan manusia, justru dia membantu dan bermanfaat sekali bagi manusia khususnya ya. Gitu, karena dia adalah pengurai sampah organik. Nah, ini adalah taksonomi dari BSF ya. Jadi BSF itu ordernya adalah Diptera, kemudian familinya adalah Stratiomidae, genusnya ada Hermatia, kadang beberapa orang menyebutnya sebagai Hematia illucens atau black saddlefly atau lalat tentara hitam. Ya, BSF ini dikatakan sebagai scavenger. Apa itu? Scavenger merupakan serangga pemakan bangkai hewan dan juga bangkai tanaman, atau kita bisa sebut sebagai pengurai, ya, bukan hama gitu. Oke, next. Nah, ini adalah contoh perusahaan yang mengembangkan maggot skalanya sudah internasional, Bapak Ibu. Jadi ada namanya PT Biocycle Indonesia. Dia mengolah sampah organik, tapi sampah organiknya itu khusus ya dari hasil sampah dari
sawit ya Bapak Ibu. Jadi makanannya nggak dicampur apa-apa, hanya dari sampah-sampah sawit saja ya. Dia menghasilkan produk akhirnya itu berupa tadi ya dry larva, jadi maggetnya dikeringkan, kemudian ada minyak maggetnya, kemudian ada makanan ternak, kemudian ada juga pupuk yang dihasilkan. Nah, perusahaan PT Biocycle Indo ini sudah mengekspor ya hasil dari budidaya BSF-nya itu sampai ke Jepang, Netherlands, sampai ke USA. Ya, gitu ya. Kalau memang ditekuni gitu ya dengan serius itu bisa menghasilkan hal seperti ini ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ini adalah hasil budidaya yang dimana dia memanfaatkan sampah dari sawit. Tuh Bapak Ibu ya. Oke, next. Kemudian ada juga ini adalah Pak Markus dari PT Maggot Indonesia Lestari. Beliau juga sama memanfaatkan, kalau saya tidak salah, posisi dari PT Maggot Indonesia Lestari itu ada di Bogor ya Bapak Ibu. Dia mengolah berbeda ya dengan yang tadi, ini mengolah sampah organik apa saja, yang penting sampah organik. Nah, dia juga produknya itu ada antara lain adalah makanan ikan, kemudian makanan ternak, kemudian makanan hewan peliharaan. Ini ya, seperti ini ya. Jadi bisa makan ikan, kemudian makanan ternak ya. Kemudian makanan hewan peliharaan. Ini juga skalanya sudah internasional, bahkan dia sudah mengekspor produknya ini sampai ke Malaysia kalau saya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, jadi kesimpulannya ya, BSF itu dapat mengolah sampah organik dengan cepat ya, cepat sekali jika dibandingkan dengan proses pengolahan sampah-sampah yang lain. Bahkan kalau kita bandingkan dengan pengolahan sampah dengan cara dengan cara Takakura atau dengan cara mengkompos pakai EM4, ini lebih cepat ya. Kalau dengan BSF ini bisa berkali-kali lebih cepat, jauh lebih cepat. Kemudian BSF merupakan salah satu sumber protein yang menjanjikan dan dapat berperan sebagai pangan alternatif di masa depan ya. Kita tahu sendiri, mungkin Bapak Ibu yang bergerak di bidang ternak ayam mungkin atau ternak ikan ya, kita tahu sendiri kebanyakan pakannya itu atau makanan dari hewan-hewan tersebut itu sebagian besar mungkin impor ya Bapak Ibu ya, dan harganya ya cukup relatif tinggi. Jadi kalau saya pernah bertanya ngobrol sama peternak lele itu, biasanya yang jadi kendala itu adalah biaya pakan yang cukup tinggi. Nah, kalau kita bisa mengganti, bukan mengganti seluruhnya, kita coba pelan-pelan mengganti pakan itu dengan maggot ya, itu mungkin bisa menurunkan biaya makannya itu ya. Kemudian BSF bukanlah hama dan tidak membawa penyakit karena pada fase imago atau lalat dewasa tidak memiliki mulut sehingga tidak memungkinkan bagi imago BSF untuk menjadi hama dan juga vektor penyakit. Jadi aman ya Bapak Ibu, jadi jangan takut kalau di rumah kita mau mengolah sampah kita sendiri dengan budidaya maggot, jangan takut. Jadi kalau ternyata misalnya nanti lalatnya kabur terus hinggap di buah yang kita makan, nggak usah takut karena dia tidak akan membawa penyakit, aman ya. Sudah banyak penelitian yang mengatakan itu memang bukan hama dan bukan vektor penyakit. Kemudian BSF ramah terhadap manusia dan tidak menggigit, jadi jangan takut ya. Kemudian BSF juga menghubungkan pengolahan sampah organik dan produk bio yang ramah lingkungan. BSF merupakan kekayaan alam yang selama ini belum dimanfaatkan sebagai sumber daya yang sangat strategis. BSF berpotensi untuk mengatasi permasalahan lingkungan sampai dengan permasalahan ekonomi yang strategis. Maksudnya di sini adalah lingkungan menjadi bersih, cepat bersih ya, karena proses pengolahan sampahnya relatif sangat cepat.
Kemudian jika kita menekuni ini dengan serius, kemudian kita menjadikan ini sebagai bisnis, maka kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Ya, kemudian kalau lebih besarnya lagi nih, kita bisa bekerja sama dengan pemerintahan setempat, misalnya di pasar misalnya, kita kelola sampahnya. Yuk Bapak Ibu yang berdagang di pasar, dipisahin ya sampah organiknya, jangan disatukan dengan sampah plastik. Nanti sampah organiknya saya minta, saya kelola, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa melindungi lingkungan jadi bersih ya. Selain itu juga bisa menjadi solusi bagi pemerintah. Misalnya kalau ada tempat pembuangan sampah, ya biasanya kan dekat pasar gitu ya. Nah, itu dikelola supaya pasarnya juga jadi bersih, ya. Kemudian bisa memberikan lapangan pekerjaan juga buat orang lain. Itu ya, jadi lingkungan kita jadi bersih juga gitu ya. Waste solution bagi government. Nah, prodi kami juga sedang mengembangkan. Nah, kalau saya rencananya nanti bersama mahasiswa-mahasiswa saya akan membuat proses pengolahan maggot dan proses budidaya maggot itu terintegrasi. Jadi kita satukan ya dari mulai pencacahan sampah organiknya. Kenapa sih harus dicacah? Sebenarnya tidak dicacah juga bisa ya. Tapi kalau misalnya dicacah, si maggot akan lebih cepat makan karena sudah kecil-kecil ya. Jadi ibaratnya mah udah mudah gitu. Jadi saya rencananya ingin membuat terintegrasi. Jadi dari awal itu dicacah dulu si sampah organiknya, kemudian ditampung atau istilahnya itu adalah biopon ya, tempat budidaya dari larva kecil sampai dia dewasa jadi maggot. Kemudian di bawahnya saya akan membuat tempat dia bertapa, pupa-pupa bertapa, dan di tengah saya akan membuat kandangnya, kandang dari lalatnya. Jadi terintegrasi. Jadi kita tinggal masuk ya ke pencacahan sampai nanti dia jadi lalat dewasa. Jadi tersirkel di situ, siklusnya terjadi di satu tempat terintegrasi. Tapi kapasitasnya kecil. Untuk saya ingin setiap rumah itu tidak menghasilkan sampah gitu. Gimana caranya setiap rumah itu atau ibaratnya seperti ini, rumah tanpa sampah. Nah, jadi kami ingin membuat bagaimana caranya sampah itu berhenti di rumah gitu Bapak Ibu. Nggak ada sampah yang berhenti di Bantar Gebang misalnya, nggak seperti itu. Jadi kami ingin mengintegrasikan, membuat satu alat di mana sampah itu berhenti di rumah gitu, mengedukasi orang-orang yang ada di rumah bagaimana memanfaatkan sampah supaya sampah berhenti di rumah gitu ya. Mudah-mudahan rencana penelitian kami bisa terlaksana supaya bisa membantu menjaga lingkungan, setidaknya di lingkungan rumah kita sendiri gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa penelitian ya Bapak Ibu, beberapa penelitian. Jadi dia memberikan pakan maggot ini kepada ikan ya, budidaya ikan, dan alhamdulillah ternyata hasilnya baik ya. Tuh, budidaya untuk menghasilkan maggot dapat dilakukan dengan mudah dan membutuhkan waktu yang singkat. Bisa sebagai pengganti pakan. Nah, seperti itu karena mempunyai nutrisi yang tinggi tadi ya. Beberapa penelitian sudah dilakukan. Bisa memberikan lapangan kerjaan baru, sebagai solusi permasalahan sampah di area pasar, dan lain-lain. Ini juga sama, dia memberi makan ternak ayam, ya, pakan ternak. Gitu. Kemudian, nah ini pakan ternak itu sudah terbukti dari penelitian menghasilkan ternak-ternak yang kualitasnya lebih baik. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf karena saya tidak bisa presentasi secara langsung. Ya, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, misalnya bagaimana sih memulainya? Pertamanya bagaimana? Saya harus apa gitu? Atau berapa modal yang dibutuhkan kalau kita ingin mengelola di rumah? Sebetulnya mah nggak ada modal ya Bapak Ibu ya. Kita pengen lalatnya itu datang, bisa nanti datang sendiri. Kita bikin racikan aja, nanti dia datang sendiri gitu ya. Terus bagaimana dengan bioponnya, pengembangnya?
atau wadahnya. Apa saja bisa, Bu, pakai ember bekas bisa, ya pakai tong bekas juga bisa, apa saja bisa. Yang ada di rumah, nggak perlu beli. Gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu penasaran, bagaimana sih caranya, awalnya, atau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini question, misalnya ada pertanyaan mengenai budidaya maggot. Nah, Bapak Ibu, karena saya tidak hadir hari ini, jadi Bapak Ibu bisa bertanya. Silahkan ya. Kalau mau bertanya, bisa WA saya. Insya Allah kalau saya tidak sibuk, saya akan segera menjawabnya. Tapi pertanyaannya mengenai maggot saja ya Bapak Ibu. Bisa telepon, dan rumah saya juga kebetulan dekat sebetulnya di daerah Bekasi juga, tapi karena saya ada tugas pelatihan, saya harus ke Jakarta, jadi saya tidak bisa hadir pada hari ini. Gitu ya. Bapak Ibu bisa main ke rumah kalau pengen lihat maggot saya di rumah boleh. Kemudian bisa kunjungi media sosial saya, atau kalau nanti kampus sudah dibuka, Bapak Ibu mau main ke kampus juga boleh. Silahkan ya, silahkan dicatat nomor saya. Nah, ini juga ada, saya sama mahasiswa saya akan mengembangkan alat maggot ini ya, yang terintegrasi ya. Kemudian, terima kasih, hatur nuhun. Nah, sebelum saya tutup ya, saya akan memberikan video pengolahan maggot yang saya lakukan di rumah, tapi mohon maaf belum sampai ke lalat ya, karena saya kehabisan tuh ya, kemarin ya. Dan saya akan berikan videonya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.